Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di Jemari Tutorial. Yuk cari tahu jihad masa kini. Kalau jihad dulu mungkin kita harus berperang, Rasulullah berperang. Kalau masa kini apa aja sih yang dikategorikan ke dalam pahala jihad atau seseorang diberikan pahala jihad jika melakukan perkara tersebut. Yang pertama yaitu melawan hawa nafsu adalah jihad. Ya, melawan hawa nafsu adalah salah satu bentuk dari jihad. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsah." Mujahid itu adalah mereka yang berjihad melawan hawa nafsunya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain disebutkan, afdalu jihad ayyujahidar rajulu nafsaha wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari Abu Dzar. Yang kedua, bersedekah adalah jihad. Selain melawan hawa nafsu, bersedekah juga merupakan salah satu bentuk jihad. Mereka yang menyalurkan sedekah di jalan kebenaran diibaratkan seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-amilu ala sadaqati bil haqqi kal gharizi fi sabilillahi hatta yarji'a ila baitihi." Orang yang bekerja menyalurkan sedekah untuk kebenaran seperti orang yang berjuang di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, berzikir adalah jihad. Zikir adalah salah satu bentuk ibadah yang mudah dikerjakan. Ibadah ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Meski demikian, zikir atau mengingat Allah adalah suatu ibadah yang begitu dahsyat. Tidak hanya itu, zikir juga ternyata masuk dalam salah satu bentuk jihad dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa ardaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min aita'id dhahabi wal wariqi wa min an talqaw aduwakum wa tagribu dzikrullah." Qalu, "Wa ma dzaka ya Rasulullah?" Qala, "A'naqahum wa yaghribu a'naqakum." Maukah engkau kuberitahu satu perbuatan terbaik dari perbuatanmu yang lain, perbuatan yang paling disukai oleh Tuhanmu, perbuatan yang dapat meninggikan derajatmu, perbuatan yang nilainya lebih baik dari emas dan perak, perbuatan yang lebih baik dari kamu pergi bertempur lalu memenggal leher musuhmu? Lalu mereka sahabat bertanya, "Apa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, menuntut ilmu adalah jihad. Tidak diragukan lagi, menuntut ilmu selain merupakan ibadah yang wajib bagi laki dan perempuan muslim, selain itu, perjuangan mencari ilmu juga dihitung sebagai jihad dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Siapa yang keluar menuntut ilmu karena Allah, maka ia sedang berjuang di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, menyampaikan kebenaran kepada pemimpin zalim adalah jihad. Tidak banyak orang yang berani menyampaikan kebenaran. Terlebih jika kebenaran itu disampaikan akan memiliki dampak buruk pada dirinya. Misalnya menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Oleh karena itu, menyampaikan kebenaran kepada pemimpin zalim itu dihitung sebagai jihad yang utama dalam Islam. Afdalu jihadi kalimatu adli inda sultani jair.
Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang otoriter. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, menolong janda atau orang miskin adalah jihad. Islam adalah agama yang memiliki kepedulian yang tinggi pada kehidupan orang-orang miskin dan lemah, seperti janda, anak yatim, dan anak terlantar. Oleh karena itu, banyak sekali teks Al-Quran dan hadis yang menganjurkan umat Islam untuk memberikan perhatian dan menolong mereka. Tidak hanya itu, Islam bahkan menganggap orang yang merawat janda dan orang miskin sebagai bentuk jihad. Rasulullah SAW bersabda, "As-sa'i ala armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laila sha'imin nahar." Orang yang merawat seorang janda atau orang miskin adalah seperti seorang mujahid atau pejuang yang berjuang di jalan Allah, atau seperti orang yang melakukan sholat sepanjang malam dan berpuasa sepanjang hari. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua adalah jihad. Nah, salah satu jihad yang paling mudah dilakukan adalah berbakti kepada orang tua. Hal ini sebagaimana diungkapkan Rasulullah SAW, qala na'am, qala fafihima fajahid, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ujahidu, qala laka abawan. Qala laka abawan. Seseorang mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta izin berjihad. Rasul berkata, "Apakah orang tuamu masih hidup?" Orang tersebut menjawab, "Masih ya Rasul." Rasul lalu menjawab, "Maka berjihadlah dengan merawat mereka." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, mengajar dan belajar agama adalah jihad. Mereka yang tulus dan ikhlas mengajarkan dan belajar ilmu Islam juga dikategorikan sebagai bentuk jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allamahu kana kal mujahidi fi sabilillah." Siapapun yang memasuki masjid untuk mengajar kebaikan atau untuk belajar, sesungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain juga disebutkan, "Man ghada aw raha ilal masjidi la yuridu ghairahu liyata'allama khairan aw liyu'allamahu thumma raja'a ila baitihi kana kal mujahidi fi sabilillahi raja'a ghaniman." Siapapun yang berangkat ke masjid di pagi hari tidak berniat selain daripada mengajarkan kebaikan atau untuk belajar, kemudian ia kembali ke rumahnya, maka ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan kembali dengan rampasan. Hadis riwayat Malik. Yang kesembilan, haji adalah jihad. Haji adalah salah satu ibadah yang cukup berat. Selain membutuhkan kekuatan fisik yang besar, ia juga membutuhkan kemampuan secara finansial. Terlebih lagi di zaman dahulu, di mana perjalanan ke Makkah dapat menempuh waktu berbulan-bulan, bahkan hingga sampai tahunan. Di abad ke-19 misalnya, berlayar dari Indonesia menuju Arab Saudi membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Dan kembalinya ke tanah air pun kurang lebih memakan waktu yang sama. Besar potensi sakit di tengah jalan, bahkan meninggal karena keletihan, kecelakaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka yang berhaji juga dihitung sebagai bentuk jihad. Wa qala Umar radhiyallahu an, "Syuddur rahala fil haji fa innahu ahadul jihadi." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Bersiaplah untuk melakukan perjalanan haji karena haji adalah salah satu dari
dua jenis jihad. Hadis riwayat Bukhari. Nah, begitu juga dengan sekarang ya, bukan hanya butuh kekuatan fisik, finansial, tapi juga butuh kesabaran menunggu bertahun-tahun panggilan. Dan semoga kita semua segera dipanggil dan diberi kecukupan dan kemampuan untuk bisa berhaji. Oke, terima kasih. Yuk sama-sama berjihad, pilih salah satu, atau kalau bisa melakukan semuanya, pasti lebih baik.